Boleh, amin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Sah enggak, Pak? Sah. Atau pas tarawih gitu, Allahumma waladhdallin, amin, alif lam mim. Sudah gitu surat Allahu akbar. Kan begitu. Sah enggak, Pak? Sah. Bahkan tidak baca pun sah. Di rakaat 1 dan 2 dalam sholat wajib itu disunnahkan membaca surat. Kalau setelah rakaat 3 dan 4 ya tidak baca. Tapi rakaat 1 dan 2 tidak baca tetap sah. Tapi kalau Al-Fatihah maksud teori kesatuan mata rantai itu kumaha? Surat Al-Fatihah mah upami dibaca teh kedah 7 ayat. Coba Pak abdi mari maca genep ayat we gitu. Sah teu salat apa? Sah. Ini menunjukkan bahwa kalau kita memperhatikan berarti surat Al-Fatihah itu ibarat satu kesatuan yang harus selalu kita perhatikan. Jadi antara satu ayat dengan ayat lain itu saling keterkaitan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah teori bertahap dan berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah surat Al-Fatihah ini satu-satunya surat tadi yang saya sampaikan, selalu kita baca sampai kita hikmat. Jadi sampai kita meninggal dunia, yang dibaca itu satu surat, itu surat Al-Fatihah. Surat lain mungkin kadang dibaca, kadang tidak. Tadi Bapak sholat subuh, terus Al-Fatihah mau surat apa? Kulu atau Inna? Kulu, Inna atau Inna gitu. Ya. Kan tadi, tapi kan kadang pindah-pindah, berubah-ubah. Tapi kalau Al-Fatihah, teorinya teori kesatuan. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin. Maksud yakin di sini apa? Sampai datang ajal. Makanya kalau kita lihat dari surat ini, maka ada pelajaran penting buat kita apa dari surat Al-Fatihah. Ya, kalau kita lihat berarti surat Al-Fatihah ini satu kesatuan yang harus selalu kita baca, dan ini ibarat kita selalu mengecas. Nah, sehingga dari surat ini kita ambil satu surat, satu aplikasi dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Apa saja Pak? Kita lihat. Ada 7 kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan dari surat Al-Fatihah. Dan kebiasaan ini kalau kita lakukan, insya Allah seperti tadi, satu kesatuan akan menjadi orang-orang yang tadi, yang apa? Ruhiyahnya kuat karena dicas terus. Bahkan inilah yang mungkin akan menyelamatkan kita. Maka apa saja Pak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Kita lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pelajaran pertamanya apa? Pelajarannya adalah hendaklah kita selalu memulai bismillah dalam segala aktivitas kita. Jadi bismillah ini bahkan kalau kita lihat ayat pertama apa? Surat yang turun kepada Rasul. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi prinsip ini awal-awal Al-Qur'an turun kepada Rasul itu disampaikan Iqra, bacalah bismi rabbika dengan selalu menyebut nama Rabb. Artinya bahwa bismillah ini harus menjadi apa? Kebiasaan kita dalam segala aktivitas. Nabi tidak pernah meninggalkan prinsip ini sama sekali. Bahkan beliau mengatakan dalam beberapa kesempatan, kullu amrin dzibali la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu akan, ya bahasa kita mah tidak ada artinya Pak, tidak ada maknanya dari seperti itu. Maka ini harus selalu kita lakukan bismillah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, banyak orang-orang yang sukses dengan bismillah. Kita lihat 3 aja Pak. Dan ini 3-3-nya mungkin kita mengenal semua. 3 nabi. Pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Nuh berdakwahnya gimana? Sabar tahu? 800 sekian. Tapi semua sabar bener. Sabarnya itu kan di Tiwara ngadamel parahu. Ngadamel parahu teh sanes kain atau aya Pak. Kena melak. Sabar terus. Tapi kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian berdakwah, dituduh aneh-aneh dari sebagainya, maka di dalam surat Hud di ayat ke-41 disebutkan wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Eta teh doa naon? Jalan apa? Naik kapal. Upami orang naik kendaraan itu
Ya naik kapal, bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ini kan memulai dengan bismillah. Yang kedua kisah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kita tahu Nabi Sulaiman kan seorang raja yang pintar, kaya raya dari situ. Teruslah Nabi Sulaiman identik upami raja upami Nabi Benghar sah Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, bahkan bisa mengalahkan Ratu Bilqis dari sebagainya. Tapi kalau kita lihat Nabi Sulaiman itu ternyata apa? Di dalam surat An-Naml ayat ke-30 ya, disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Yang ketiga Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan, kalau beliau menulis surat kan selalu dimulai dengan bismillah. Bahkan tadi saya sampaikan dalam sebuah hadis, kullu amrin tibarin la yubda'u biha bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maka akan terpotong, tidak akan bermanfaat dari sebagainya. Nah, kenapa dalam kehidupan kita selalu dimulai dengan bismillah? Karena kalau kita lihat tentang bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita memulai segala sesuatu dengan bismillah ini, satu, kalau kita memulai sesuatu dengan bismillah, kita memulai pekerjaan dengan langkah yang benar. Jadi upami orang bismillah adalah pasti langkahnya saya. Anu kedua, maka suara bismillah ini akan menyebabkan hati kita menjadi bersih dan sinyal-sinyal kebaikan itu akan mudah ditangkap. Ibaratnya kalau upami bapak dari handphone, sinyalnya teh gambil, Pak. Karena sesuai frekuensi. Anu katilu, Pak. Yang ketiga, kenapa dengan bismillah ini harus kita memulai segala aktivitas kita? Karena jika berniat untuk melakukan penyimpangan dalam kerja, gelombang ini, ucapan bismillah ini akan mampu mengingatkan kita. Kita Pak upami badai mau, ayo bismillah lah. Mau apa? Orang-orang yang mau bismillah badai mau. Kan ini menunjukkan bahwa ternyata dengan bismillah itu ibarat apa? Upami orang ngaus bismillah pasti pekerjaan saya. Bapak tadi angkat di bumi. Kan bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa itu setiap keluar rumah, faqad hudita wa kufita wa bukita. Diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Makanya tauhid apa nih upami keluar di bumi bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Saya dulu ketika kuliah Pak pernah ikut pelatihan sihir, tapi saya jadi dukun. Pelatihan sihir. Jadi pelatihan sihir itu dulu bagaimana kita dikasih tahu tentang bahaya sihir dari sebagainya. Terus kan biasa ada jimat-jimat dari sebagainya gitu ya. Nah sehingga jimat itu kenapa tidak boleh kan itu ada rumus-rumus dari sebagainya. Itu lebih ke situ. Waktu itu pematerinya Syekh Adil bin Tahir Al-Mukbil, beliau pernah ke Indonesia juga. Kata beliau pernah nangkep ini Pak. Pernah nangkep ya tadi lah puntennya mencuk orang gitu dukun paling kahwat lah. Sampai si dukun itu bingung, kamu bisa nangkep saya. Setiap saya ditangkap tuh bisa. Jadi kalau ayat penangkapannya penggerbekan, pasti ayat informasi. Tapi akhirnya saya bisa kecewa. Akhirnya kata si Adil, saya juga nggak tahu kata dia mah Allah yang membimbing saya. Cuman kata beliau satu, mungkin banyak orang yang sudah kamu zolimi dengan apa yang kamu lakukan sehingga mereka berdoa. Itu satu. Yang kedua kata beliau, saya kalau keluar rumah selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan dalam riwayat itu disebutkan ketika setan itu ngobrol, ketika ketemu orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, cek setan teh tong ngaganggu jelema eta. Kunaon? Kumaha cenah urang rek ngaganggu, hudita diberikan petunjuk oleh Allah, wa kufita dicukupkeun, wa kita dijaga ku Gusti. Di mana gitu ya? Ini mah ilustrasi Pak, kan ada di Indonesia yang malabir Pak. Ya itu mah ada ilustrasinya. Cuman ini saya ambil pelajaran di video kan baik gitu ya. Jadi katanya Mak Lampir itu udah menyerah lah dengan seorang ulama. Cerita nama di film tuh gitu. Minta tolong kan Nyiroroki dulu. Itu mah kita puguh ya. Enggak boleh kan. Cuman ada pelajarannya yang saya quote itu menarik begini. Karena saya tidak bisa mampu nyirorok cenah punten Nyai Kanjeng bantuan habis. Terus ampun Bapak. Ada ungkapannya gitu. Kumaha mana bisa ngeleh teh jelema eta. Teh eta mah ditolong ku tentara langit. Ibarat begitu Pak.
Gimana gitu, subhanallah. Ditolong ke tentara langit. Maka upami angkat-angkatan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Upami kurang ngaos gitu, kinten-kinten Pak. Punten ya. Upami bade selingkuh bismillah dalam apa? Keluar tuh. Wah ya kan? Moal. Pasti kalau keluar dari rumah buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Pasti kita tuh melakukan kebaikan. Bapak, mungkin bapak-bapak pada damal, ya kalau saya karena asli saya mati sawah, apa di kampung, ya di Ciparai, Kaluhur, Tilbur Awi, kan bapak-bapaknya mungkin balik ke sawah, balik ke serang, balik damal, balik ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kan melakukan kebaikan, damal ayah melakukan keburukan. Mungkin bapak-bapak balik di Calan, pasti kalau arti itu bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi Pak, jadi kalau kita yang pertama adalah urate kedah ngaos bismillah setiap aktivitas. Dimulai dengan bismillah. Ini berat. Kenapa? Karena poin inilah yang akan selalu menyelamatkan kita kaitan dengan baik. Yang kedua, beberapa Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teh naon Pak? Kinten-kinten pelajaran anu kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin itu yang bisa kita ambil pelajaran adalah hendaklah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi anu kedua mah urang teh kadang bersyukur atas segala nikmat yang Allah terima. Hari ini kan alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Ya walaupun tadi namanya nikmat itu banyak, tidak mesti identik dengan rezeki. Nikmat itu bisa jadi kesehatan. Makanya ada seorang ulama menyampaikan nikmat yang paling besar itu 3, Pak. Jadi kalau kita ingin cari nikmat yang paling besar 3. 1 iman, 2 sehat, 3 rezeki. So, enak orang bekerja Pak. Damang, kawan apa? Miliar rezeki. Tapi umum itu damang kurang. Kan pasti semua uang yang dimiliki kalau penting mas sehat pasti dibayar. Kan bulan sasi Juli 2002 hiji Pak. Juli Agustus kan pas Delta menuju naik-naik nah. Nah itu kan oksigen kesesat, dasar barang di peser. Demi naon? Demi sehat. Makanan nikmat sehat. Alhamdulillah orang kayaknya sehat. Maka kita syukur. Anu katilu nu paling tinggi Pak, nikmat iman. Ya nikmat iman itu adalah nikmat yang paling tinggi. Makanya seluruh nikmat itu tadi kembali ke sini. Kesehatan, rezeki kalau tidak dibarengi dengan keimanan akan berbahaya. Dan prinsip ini, Bapak Ibu, selalu dipegang teguh oleh Rasul. Jadi prinsip bersyukur atas segala nikmat yang ada, maka selalu dipegang teguh oleh Rasul. Sehingga apa? Sehingga prinsip inilah menjadikan Rasul satu, menjadi abdan syakura. Ya, hamba harus selalu bersyukur. Kan Rasul mah upami sholat tahajud tadi hukum apa? Logika bengkak sampai aku naon bengkak bakat kulami taktik. Waktu Mang Odet almarhum awal menjabat wali kota, saya kebetulan pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwah ya, di Balai Kota. Nah, pas beliau itu kemudian waktu itu kita mengadakan 10 hari terakhir Ramadan, kita mengadakan iktikaf. Dan kata Mang Odet, oh ya setuju katanya. Saya imamnya, insyaallah Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf dari Jakarta. Beliau biasa imamnya di masjid PTDI PT Dirgantara Indonesia. Di 10 hari terakhir kita mengadakan sholat malam ya, jadi tarawihnya biasa tapi witirnya diakhirkan. Tarawih biasa seperti ini, sebenarnya witir di akhir. Itu sawengi Pak, baca anak-anak itu 3 juz lampu. Untuk panjang Pak sholat malam, mung 11 rakaat witirnya. Tapi 3 juz lampu. Pernah atau Mas Abdi pas ngiring di salah satu malam pas witir Pak, ada orang pemiwitir nggak usah Pak, paling panjang sabihis terus protes kan mau witir kan sabihis terus protes dulu jadi dia bawa para ustaz dia bener paling imaman kan sok air request panjang pas etama Pak, pas witir ada mah emot ya, pas witir Allahu Akbar surat aja saya ngawas surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Cetek paling ge 11 ayat ge ruku. Da alhamdulillah Pak eta sarokaat di ayat 1 juga ayat terakhir Pak. Subhanallah. Bisa urang ngabayangkeun kumaha Rasul salat. Kan aya seorang sahabat sampai dalam hati kan aing geus rek kabatalkeun gitu. Saya ngebayangin kan ada sahabat salat bersama Rasul. Salat apa?
Ketika sholat teh rakaat kahiji Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah teh cenah ayat 100 ge meureun ruku. Da eta mah alhamdulillah Pak sampai Wa anna waghfir lana warhamna anta maulana. Maksud cenah meureun ruku cenah. Arek teh lajeng surat An-Nisa. Cenah An-Nisa teh kan 170 genep ayat. Meureun cigana mah yastaqtu nakatul la yuftikum fil kalala. Cigana mah ruku beres ya. Ngalih karena surat Ali Imran. Alif Lam Mim sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa gitu. Namanya ruku. Sabaraha surat Pak? 3 surat. Kurang ge osok Pak, sarfaat 3 surat. Qul huwallahu ahad. Benten eta Pak. Binas. Ieu mah 3 surat teh di awal, urang mah di akhir. Kabayang tuh Pak. Bacaanna teh tartil. Bacaanna teh tartil. Upami ayat siksa diredela ngaduka ka Allah nyuhkeun dijauhkeun tina siksa. Upami ada ayat surga, ayat rahmat diredela ngaduka. Maka bayang Pak. Makanya kenapa bersyukur? Kan saur Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah atuh tos lah tong capek-capek teuing. Kan Rasulullah tos diampuni dosana. Kumaha saur Rasul? Afala akunu abdan syakur. Jadi orang kena selalu menjadi pribadi. Makanya alhamdulillahirabbil. Orang angkat damel bismillah heula, urang kaseran bismillah, urang icalan bismillah. Upami uin sakumaha anu dikengeng alhamdulillah. Kunaon Pak? Kumaha ieu upami urang ngucapkeun alhamdulillah kan tadi menjadi hamba yang bersyukur. Anu kedua, kenapa Rasul sampai prinsip ini disampaikan? Yang kedua adalah supaya dengan alhamdulillah itu bisa menghargai sesama. Kan sahur Rasul la yashkurullah man la yashkurun nas. Jalmi anu teu bersyukur ka manusia teu disebat jalmi anu bersyukur ka Allah. Artinya kita bersyukur. Maka dengan ucapan alhamdulillah maka apa? Berarti kita mensyukuri nikmat yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bahwa akan menikmati hidup laksana surga. Nepu alhamdulillah mah Pak. Sok ayeuna da upami urang teu syukur mah kumaha? Nah pasti kira. Sok we Bapak-bapak, upami penghasilan 10 juta sasasi tetap kira. 20 juta tetap kira. Tapi upami bersyukur masa kumaha ge syukur. Makanya kan Rasul upami ka bumi baiti jannati rumahku. Jadi orang bersyukur. Makanya setiap nikmat yang Allah berikan kita syukur. Dan tadi kalau kita mungkin nantilah kalau ada pertemuan lain kita bahas secara khusus tentang ayat ini Pak ya. Bagaimana syukur. Ini cuma sekilas saja tentang 7 kebiasaan. Kalau orang selalu bersyukur, maka apa? Maka membuat jiwa tenang dan kerja menjadi konsentrasi. Ujung-ujungnya produktivitas akan meningkat. Sok Pak, ya, upami Bapak kasehan, henteu syukur kumaha? Kira-kira pas macu kumaha? Nah, kemarin macu teh moal balik gitu. Dia kan, wah pasti asal-asal. Tapi upami kurang disyukuri, alhamdulillah gitu ya. Urang mah gaduh serang, batu gaduh serang. Upami orang di jalan, alhamdulillah laku, alhamdulillah. Pasti kita selalu alhamdulillah. Saya sering kali ilustrasi Pak. Kenapa kita harus selalu, nanti poin ketiga, kita selalu berpikir positif. Tapi kita selalu bersyukur itu apa? Akan selalu makin produktif. So kada upami orang marasulam apa ya? Bersyukur mah namanya ini contoh real ya kaitan dengan ini bahwa Rasul itu adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, dengan cara apa syukur itu? Syukur itu 3 kita lakukan. Dengan hati. Gimana Pak? Kumaha hati? Urang kadah nyarios dina hate urang akui bahwa nikmatnya ti Gusti. Ulah ciga korun. Hari korun mah cek korun teh urang mah beunghar teh gara-gara urang mah pinter. Kan disebutkan dalam surat Al-Qasas, "Innama utituhu ala ilmin indi." Da abdi mah beunghar teh kan abdi pinter. Itu saur korun Pak. Tapi urang mah upami kenging nikmat alhamdulillah di dalam hati bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Yang kedua, dengan lisan, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Anu katilu anggota tubuh kita gunakan kalau ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau kita selesai melakukan aktivitas banyak alhamdulillah. Upami tos tuan kumaha? Alhamdulillah. Upami juga bobo? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah li ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Upami kajaman kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Upami kaluarna kumaha? Gufronaka, tapi ayat riwayat saya kan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit wa 'afani dan memberikan kesehatan, keselamatan. Coba Bapak.
upami urang teu tiasa micen kumaha embung kan pun bibinya Allah yarham tos pupus ngantunkeun teu tiasa hitut eta dioperasi kena 100 juta. Hari bapak tiasa hitut tapi tong berat-berat mana-mana. Maksudnya kan ini subhanallah. Ini kan nikmat. Makanya dalam beberapa kesempatan banyak kita terus tuang alhamdulillah. Kurang teh buka alhamdulillah. Kalau arti kamar mandi pijaman alhamdulillah. Badai nganu acuh alhamdulillah. Ya bismillah. Terus ayat kan alhamdulillah kasaniha. Ya Allah, segala puji bagi Allah telah memberikan pakaian. Jadi bismillah kemudian kita memuji alhamdulillah abdi kaduh acuh. Dan lain sebagainya. Maka nuka dua alhamdulillahirabbil alamin berarti apa? Urang teh kena selalu bersyukur. Anu katilu Pak. Ayatna kumaha Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim teh anu katilu urang kedah selalu berpikir positif kepada Allah. Husnuzon. Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Itu harus kita yakini. Memang dia upami urang gaduh istri bager teu seueur pamenta murang kali saroleh harta seueur terasnya aya lah gitu cekap gitu urang teh sehat kinten-kinten Ar-Rahmanir Rahim percaya tuh percaya pasti tapi upami kieu kumaha Pak ya kadamu Pak kadamu asal tahu sambil ngantos Ar-Rahmanir Rahim itu kalau kita mendapatkan nikmat pasti kita mengatakan oh ternyata Allah teh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cobi Pak upami urang teh hartos teu aya teu daman urang kali ieu sakola bayar kira-kira Ar-Rahmanir Rahim teh aya teu Pak kadang sudah aya maka kunaon Pak ya Ar-Rahman itu diaus 17 kali minimal Pak. Karena orang itu kena husnuzon kan. Segala sesuatu itu pasti yang terbaik. Yang nanti umpamanya kesempatan orang aus khusus banyak bagaimana berpikir positif. Mobil khusus di masa pandemi seperti ayeuna tadi. Orang subhanallah. Ya. Abdi masih ada ilustrasi. Upami ayat tuh upami tukang tahu bade dicalan. Kalau besar Pak di bumi nanti ka jalan teh kadang ngalangkungan sawah. Ti gejebur ka sawah. Si tahuna acak-acakan di sawah. Inten-inten rugi atau enggak Pak? Pasti. Rugi. Tong rugi kadinya cerita lajeng. Tukang tahu teh biasa naik angkot. Nah, dinten harita tukang tahu teh naik angkot, kurang sabab da mau dicalan. Tahuna ge tos ieu hancur di sawah. Si angkot anu biasa ditaikan ku tukang tahu eta teh 3.000 ka jurang. Sadayana pupus Pak, kecuali tukang. Kira-kira tukang tahu untung atau rugi? Betul Pak. Sederhana kan? Ya kan di kita kadang seperti ini. Orang teh kadang kan istilah untung we. Saya kurang tuh gitu. Walaupun terkena musibah, rasa gitu untung. Kan pernah kakak pulang cek kakak Abdi. Eta mah pas kuliah di pasar naik motor, jadi bonceng. Katabrak ti pangkat. Ya katubruk ti pangkat beli ka gerbis. Dia teh babak atas waos nanti dua gitu nya tanggal. Da eta ucapan teh untung we ti belah ditu mobil. Kan seperti itu. Nah, kadang segala sesuatu itu upami orang niat ningali hari tamu seperti itu. Ini abdi kabar ini cerita. Ini kejadian nyata. Kemarin kejadian nyata. Hari saya punya teman dulu ketika kuliah di Riyadh. Udah pulang Pak. Beliau udah pulang tinggal di Jawa Timur. Saya di Bandung kan. Nah, kemudian pas hari Rabu, hari Kamis pagi dia tuh nge-WA saya. Assalamualaikum Ustaz, izin merapat nih, izin lewat kawasan gitu. Ngajar nanti ke Bandung. Oh yaudah, sebelum aku mau izin saya hari pagi ini saya ada aktivitas. Nantilah kita berapa hari saya di Bandung 3 hari. Udah Pak. Pas hari Kamis, kemudian pas sore-sore saya telepon, kapan nih kita ketemuan? Ayo besok pagi yuk, ayo janjian Pak, anjing teh. Ya udah deal. Pas malam, eta murang kali abdi numpang alifna teh tiasa bobo. Dan memang menuju panas terus saudara gitu kan. Panas pas, pas tahun setengah 4 teh tinggal WA ka rencangan teh. Kan itu bener lah ya abdi murang kali kurang sehat.
Jika nama abdi juga ya ini teh pada di Lanongan lah murah kali teh gitu. Memang apa kamari teh hari Kamis teh di aku putur acetan Jumat teh ini kan ada abdi pada Jumatan. Ya udah sih nggak apa-apa, udahlah nanti aja kita ngobrolkan lagi. Dan Pak, kan upami dia mah ya udah piring segala orang dari papa yang babaturan gitu terus lagi. Pas Jumat karena haji nanti balik UI Sabtu, Jumat bumi, tadi itu telepon, kan lu puntennya cerita belum bisa ketemu. Kapan pulang besok? Nya tenang naon cenah sa terpenak ke alhamdulillah abdi terpenak sareng Ustaz. Kunaon? Abdi dinyatakan positif Covid. Kabayang teh Pak upaya abdi penakan. Kan jadi wah ieu kasasaha kan. Nah, kadang tadi segala sesuatu itu tadi, makanya perlu kita selalu berpikir positif. Makanya kalau kita lihat sejarah Pak, dalam sejarah gitu ya, kalau kita lihat coba orang-orang yang berpikir positif itu sukses. Contoh, satu, Nabi yang paling sabar itu Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji tedamang Pak. Tapi ketika Nabi Ayub diuji tedamang gimana? Soal Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu beliau sakit kan? Ketika beliau sakit, maka apa? Maka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada ingat Pak doa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika beliau sakit? Doanya itu adalah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam doanya begini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbah. Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani yadurru. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin. Abdi mah yakin ya Allah, Engkau itu adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Untuk Rasulullah Pak. Padahal kan sampai istrinya meninggalkan kabayang. Ya tuh udah bakat butuh damang teh. Tapi Nabi Ayub wa anta arhamur rahim. Nah, inilah Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Kumaha Pak lalanongna kan sakti sapira kan. Saur Gusti teh eta cenah urang temeulkeun sampean karena tanya keluar air kan udah disebut. Kedua contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan tergantung keturunan sampai disebutkan wa mraati akhirah muncik mahasa medis mah istri abdi matos moal mungkin hamil deui tersebut. Tapi Nabi Zakaria begitu ketemu dengan Sayyidah Maryam dan Siti Maryam itu kan ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam kan diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, cenah anjeun mah gede-gede gaduh katuangan di mana? Tuangan gitu, gaduh katuangan di mana? Ini mati Gusti apa kasihan. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, Engkau membiarkan aku yakin janganlah Engkau membiarkan aku hidup sendiri dan saya yakin Engkau adalah waris yang paling baik. Akhirnya Pak hamil. Nabi siapa? Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Kemudian ketiga Rasulullah SAW. Jelas kalau Rasul kan. Ketika di gua Hiro, ketika di gua tuh mungkin mau kampus umroh, kampus haji mah pastilah hafal ke gua tuh. Minimal walaupun tak acan naik, minimal dihanap. Kalau ke gua Hiro bisa sering naik dan gua tuh jarang. Minimal kita di bawah. Kan ketika di gua tuh, ya tong dibayarkan gua mungkin tak acan kali itu mah ciga gua walana kata di mana anu di THR Taman Hutan Raya di Nago. Kan ketika orang-orang Quraisy itu ada mengejar ke arah lain, tapi ada sebagian yang naik ke gua tuh. Ketika itu Abu Bakar itu kata Abu Bakar punten kalau saya praktekkan begitu. Kan upami orang mapah ninggal kana sampean ninggal kapayun, Pak. Kapayun kan kata siapa? Kata Nabi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, upami eta orang Quraisy ninggal ka hanap kieu, maka sampean abdi sareng sampean Rasul pasti katinggal. Ya gua nanti sareng gua ambil. Tapi coba, ketika itu kan khawatir banget. Siapa? Abu Bakar bukan khawatir dirinya sendiri, khawatir Rasul, keselamatan Rasul. Tapi apa kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Selalu berpikir positif. Coba kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, upami orang ninggal sejarah di ketika Rasul dakwah ke Taif. Ketika dakwah ke Taif kumaha? Di Balelogan, Pak. Sampai kita kan sering mengenal bahwa tahun kesedihan itu kan ketika Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah, istri dan paman beliau Abu Thalib. Tapi salah seorang putri Rasul pernah bertanya, ya Rasul, kapan engkau paling sedih?
Kata beliau ketika saya dakwah ke Taif, karena Allah sampai mengutus malaikat. Jadi dakwah ke Taif lain diterima apa dari balai longgar. Sampai Rasul berhenti di satu tempat, kemudian kata malaikat datang, wahai Muhammad, saya ini malaikat utusan Allah. Saya ini penjaga gunung. Sok, arek dikumahakeun ieu gunung. Arek dibalikeun, berarti dibalikeun aja. Tapi kata Rasul gimana? Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku ini karena mereka belum tahu. Tapi Rasul ketika optimis. Saya yakin bahwa dari kaumku ini nanti akan banyak orang-orang yang membela agama Islam. Dan nyaan bae apa? Ini kan optimis. Jadi urang teh kada optimis. Upami orang usaha ayeuna teh acan hasilan keun we mungkin ayeuna mah. Ya, mungkin Allah memberikan yang terbaik tadi, Pak. Upami urang hasilan kan catat. Saya kemarin lihat video ilustrasi, misalnya anak muda kan sok aya video ilustrasi. Air icalannya urang icalan naonnya icalan karena motor kan eta mah icalannya karena motor. Ya icalan tahu lah karena motor. Eta mah di jalan si tahuna teh si ban teh bocor. Begitu ban bocor teh kumaha? Ban bocor ngarasulah tuh, Pak. Usaha hese ge ban bocor segala. Diomean tuh lah. Terus dongkap kan ayeuna mas pasar ayeuna mereka pasar Songeng, Pak. Masih di pasar Songeng. Pasar yang apa? Pasar kaget kan. Ya pasar aya hari Ahad, hari naon. Tiap hari aya apa pasar. Nah, kemudian pas datang ke tempat icalan, terus di peheulaan ku batu. Kira-kira kumaha? Kata teh lapak geus dipiheulaan gitu, isu aja kurang mesti heula. 5-8 kurang, ya sugan teh moal belakang tuh. Membahasa Sunda gitu, Pak. Akhirnya pindah ke tempat lain. Wah, dina hate tuh aing geus ban bocor, ieu can payu, tempat dagang di pokok kubat. Kira-kira gimana, Pak? Karena suka. Ternyata, Pak, orang dia enggak tahu. Makanya ini mah kan ilustrasi, Pak. Nah, ternyata kunaon ban bocor, Pak. Ternyata di pertigaan teh 2 menit sampai ban eta bocor, Pak, terjadi tabrakan. Jadi lamun eta teh bocor, eta bakal tabrakan. Semua yang ada di situ meninggal dunia. Kemudian tempat dagang itu ternyata ayat pohon jatuh. Kan seperti. Nah, orang upami tadi selalu berpikir positif makanya kalau kita melakukan aktivitas harus selalu menggunakan kacamata positif, ya, inilah yang membuat Rasul menjadi tenang dan sebagainya. Dalam konteks bekerja, berpikir positif kepada Allah membuat semakin bersemangat dan meningkatkan kualitas dirinya. Karena dia yakin Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Jadi Pak, anu katilu selalu berpikir positif. Nu kaopat, Pak. Maliki kurang teh bismillah, alhamdulillah, setiap aktivitas upami kenging nikmat alhamdulillah. Nu katilu selalu berpikir positif. Anu kaopat, Pak. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin adalah orientasi urang teh kedah selalu akhirat. Kan prinsip ini membuat kita bahasa urang mah sekali dayung 2 atau 30 terlampaui kan gitu. Urang teh kan di dunia teh beraktivitas. Aya nu damel, aya nu kaserang, aya nu icara kan itu aktivitas duniawi. Tapi upami orientasi urang selalu orientasi akhirat, maka kumaha? Maka urang sadayana insyaallah bakal selalu melakukan kebaikan. Karena nu namina ibadah teh sanes salat tunggu. Lalu salat teh ibadah, saum teh ibadah. Tapi saur ulama yang kerja ibadah teh setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. So kabayang banyak upami ibadah teh salat tunggu. Urang sadinten sabaraha jam salat? 5 menit sawaktu. Upami 5 waktu 25 menit, tambah sholat sunat 5 menit, berarti kan 50 menit. Atau ya paling juga sajam lah, 1-2 jam baru sholat ya. Sedangkan waktu kita 24 jam. Kebanyakan kita mungkin aktivitas duniawi, tapi kalau orang yang tadi dia selalu berorientasi akhirat, kumaha dunia urang anu kerja jalan kita berdampak kebaikan untuk akhirat. Sehingga apa yang dilakukan? Satu, dia selalu bertanya, apakah aktivitas ini mendukung akhirat saya atau tidak? Upami icalan, maka icalan dengan jujur, jualan dengan jujur. Kan kata Rasul dalam sebuah hadis, at-tajirul amin as-saduq al-muslim. Pedagang jujur terpercaya seorang muslim. Ma'as syuhada wan nabiyyin yaumil qiyamah. Akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid, para nabi di hari kiamat. Upami dagangna jujur. Kunaon Pak jujur? Karena prinsip dia apa? Da urang mah dagang teh ngalaksakeun kewajiban, piwarang dinain nafkah.
Sedangkan perdagangan urang teh bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Upami urang damel orientasi akhirat kumaha? Moal melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Upami urang orientasi akhirat sehingga apa? Sehingga kehidupan kita akan selalu optimis. Kunaon sababna? Berada di dunia mah yang sementara. Upami urang hirup itu hirup di akhirat. Tentu di dunia kita di dunia hasanah wa fil akhirati. Tapi kan tidak semuanya kebaikan di dunia itu selalu kita apa yang kita inginkan kan? Makanya dengan inilah kita harus selalu berorientasi akhirat. Sehingga orang-orang yang melakukan ini malik yaumiddin selalu tadi hidupnya optimis, ibadah getol, sholat. Tapi giliran damai kerja dengan profesional. Saya pernah menyampaikan khutbah Jumat di salah satu masjid. Ya, kebetulan yang di situ para karyawan bisa jadi bahwa kita ini masuk surga dengan bekerja. Kumaha itu biasa masuk surga dengan bekerja. Di zaman Rasul ada seorang sahabat pun dan membahas orang memacul. Dugi ka parangan teh kumaha poe macul teh itu. Sasangaleun bae. Sok kabayang sasangaleun. Sampai kieu teh wah mun urang nya kan anu teu biasa mah kan komentos biasa mah kan muat tapi kan awal-awal kan di kemaluan lu nyari kan. Nah, tangan itu sampai seperti itu. Kemudian Rasul pulang berjihad. Kata para sahabat tuh, jelema ieu cenah lamun dipake jihad alus. Tapi Rasul nanya, kamu ngapain itu tangan sampai begitu? Ya Rasul, saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dengan cara mencakul sampai seperti ini. Kata Rasul, Rasul mencium tangannya, tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Upami urang orientasina akhirat. Sehingga upami urang kasawah moal ngacang galengan batu. Prinsipnya itu, upami urang malik yaumiddin aya moal ngacang galengan batu. Kan gitu. Ari patok teh nah bageula lempeng aya jadi mengkol gitu. Kan yang meureun ari aya kabayang Pak unggal sasi meureun di eta teh beli meresangan teh. Cukup teh tapi disempong saseti upami satahun Pak. Kan lumayan gitu. Ya ini kan menunjukkan bahwa apa? Ini malik yaumiddin upami jualan wah aya curang. Kan dalam Al-Quran wailul lil mutaffifin, kecelakaan itu buat al-mutaffifin. Sah al-mutaffifin teh alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Upami icaran kapungkur panggaru timbangan teh dua. Timbangan kamu meser, timbangan kamu ngicar. Upami meser mah sakilo teh jadi sakilo sakos, upami ngicar mah sakilo teh jadi salapan os. Itu teh kejadian. Kan suka ya kadang timbangan teh diakalan lah kumaha gitu. Ini kan kalau orientasi akhirat mungkin nggak bakalan ini. Nah, kenapa ini harus dilakukan, Pak? Karena kehidupan kita tuh sementara. Suatu saat kita juga akan meninggal dunia. Mungkin saya dulu, mungkin bapak-bapak yang ada di sini. Saya nggak tahu, Pak. Pulang dari sini mungkin ada yang meninggal, Bu. Sebelum pandemi di rumah saya, di tempat tinggal saya itu ya di rumah, karena saya tinggal di mertua. Di rumah mertua saya itu ada pengajian bulanan, Pak. Seperti itu. Tapi etama pengawasan teh kuriling, Pak. Jadi bapak-bapak gitu ya, nguliling tos tiap tamu genep we. Tamu genep ngawas di bumi mertua, enjing di bumi saha, tos aya jadwalna. Emot upami di bumi mertua mah tiap Sabtu ka hiji. Sabtu ka hiji pokona mah di bumi mertua. Da eta mah Pak, nu ngawas tos sarap. Pak cegan hari nama teh arah raya, mun cenah di tempat tos ngantunkeun. Kan mungkin aja Pak, seperti kita kan akan sementara hidup kita. Makanya dalam sebuah hadis begini, digambarkan bahwa kehidupan kita tuh seperti ini. Jadi Rasul tuh pernah menggambar sebuah gambar segi empat begini. Ketika menggambar segi empat ini kata Rasul, kemudian Rasul membuat garis. Garis ini memanjang sampai ke sini, sampai keluar dari segi empat ini. Nah sampai ke sini keluar. Kemudian Rasul menggambar garis-garis kecil di sini. Kata Rasul, inilah manusia di dalam kehidupan ini. Kemudian inilah ajal, Pak. Ajal. Jadi ajal kita tuh sedang dikelilingi oleh ajal. Nah cuman kadang manusia tuh suka punya angan-angan, bukan cita-cita. Angan-angan tuh menunda-nunda kebaikan. Jadi angan-angan sampai melewati ini, Pak. Kemudian kata Rasulullah, itulah angan-angan. Nah, kemudian di sini garis-garis kecil itu, itulah halangan dan rintangan dalam kehidupan. Kadang kurang benar kedama, kadang ya naudzubillah min dzalik, mungkin ada yang pernah kecelakaan dari sebagainya. Tapi lamun can waktuna ajal mah tetep akan. Tapi masalahnya bukan dirinya, Pak. Upami urang ngantunkeun teh bakal diminta pertanggungjawaban gitu. Jadi makanya yang keempat orientasi akhirat.
Sehingga upami orang tos berpikir positif, beda orang mah hidup di dunia mah hanya sementara. Orang mengelaksanakan, pas giliran damel serius. Upami orang kaseran serius. Upami orang icalan serius. Nah dilakukan serius. Tapi muarana tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sebuah hadis kata Rasul, makanan yang kamu berikan kepada istrimu itu termasuk sedekah. Jadi bapak upami damel, kemudian kan masih nasi kopa, itu termasuk sedekah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Pak. Yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hendaklah kita selalu beribadah dan berdoa. Allah berjanji akan mengabulkan harapan kita. Ya, kalau kita dahului dengan ibadah, ketundukan dan loyalitas. Mempraktikkan prinsip ini akan membuat hidup kita semakin optimis karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tadi Pak, orang tetos optimis, orang hubungan anak selalu akhirat, maka orang dalam kehidupan kita selalu ibadah dan doa. Nah, doa ini kan bisa jadi doa memang du'aul mas'alah, orang ya Allah ampuni dosa-dosa abdi, ya Allah abdi ini hoyong gaduh berat kali anu soleh, soleha, sareng saja bila itu namanya du'aul mas'alah, permohonan. Tapi ada yang disebut dengan du'aul ibadah, kurang ibadah dia doa. Kurang margina Pak. Upami kurang sholat berarti niatnya karena Allah. Hoyong naon bilari kali doa, lagi doa asal senang. Ya, itu adalah yang kelima. Yang keenam itu adalah hendaklah ihdinas siratal mustaqim. Konsisten dalam komitmen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu itu kan hati kita ini kan bolak-balik Pak. Kadang orang teh condong ke saya, kadang condong ke awonan kan gitu. Nah, makanya yang keenam ini adalah kita perlu yang namanya istiqomah. Ihdinas siratal, kan orang teh ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berarti orang teh perlu istiqomah. Nah, keistiqomahan inilah memang istiqomah teh pekerjaan anu sulit Pak. Anu gampil mah istirahat. Istiqomah mah berat, anu gampil mah istirahat. Jadi istiqomah itu penting. Jadi kurang saya kita istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata kalau kita istiqomah hidup kita akan lebih mudah. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Upami orang istiqomah rezeki bakal berlimpah. Tapi rezeki kan tidak mesti kaitan dengan finansial guys. Nah, yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, karena tadi terus di hari Ustaz maksimal tahun 8. Yang terakhir Pak ya, yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir itu adalah harus bercermin. Orang yang tidak mau bercermin atau belajar dengan sekitarnya ibarat orang yang berjalan dengan menutup mata. Dia asyik dengan dirinya dan tidak pernah tahu dengan dunia luar. Padahal lingkungan di sekelilingnya adalah kitab berharga yang banyak mengandung pelajaran. Kan dalam surat Al-Baqarah Al-Fatihah itu kan ada dua cermin Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti orang teh kedah bercermin kan apa? Jami-jami anu soleh. Kan jalan yang telah engkau berikan nikmat. Berarti kan orang-orang soleh, para nabi, para syuhada, para solihin, para ulama, orang-orang soleh. Kita harus bercermin melihat. Tapi yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah bercermin teh karena jalannya anu teh soleh. Justru orang teh bercontoh, pami aya jalmi anu teu saleh mah urang teh mengambil pelajaran. Kan aya kisah Firaun, kisah Haman. Tadi subuh teh membahas tadi tentang surat Al-Lahab. Surat Abu Lahab. Kan Abu Lahab kan cermin yang tidak baik. Istrina suamina penjahat, istrina provokator. Itu komplit. Kan gitu ya. Kan disebutkan wa mar'atuhu hammalatal. Ya Abu Jahal mah pokoknya mah wah semangat nih. Semangat jahatnya semangat pisan. Lamun Rasul dakwah teh Abu Jahal mah ditukar. Rasul beres ceramah Abu Jahal dia ngomong, "Tong dengekeun jelema gelo." Istrina tukang memprovokasi, makanya hammalatal hatab. Ini kan contoh Pak, kita bercermin. Oh, tapi ternyata banyak loh cermin yang baik. Maka disinilah kita harus ulah salah bercermin. Kan upami salah ngeunteu mah repot. Kan aya cermin cekung, cermin cembung kan. Ibaratkan dalam bahasa fisika mah seperti itu. Jadi Bapak kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Fatihah ini mungkin ini sekilas dulu Pak ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bahas satu-satu ya. Bismillah, terus apa sih nanti lebih detail lagi alhamdulillahirabbil alamin, nikmat apa dan seterusnya. Mungkin salah satu alhamdulillahirabbil alamin itu adalah baca surat Ar-Rahman Pak. Ya kan itu nikmat yang begitu banyak. Jadi saya ulangi, bismillah dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, syukuri segala nikmat yang Allah berikan. Ketiga, husnuzon, berpikir positif kepada Allah.
keempat selalu berorientasi kehidupan akhirat. Yang kelima urang teh kena ibadah sareng doa. Nuka genep kena istiqomah. Yang ketujuh kita harus banyak bercermin, mengambil pelajaran dari orang-orang ada di sekeliling kita, termasuk orang-orang di masa lampau. Yang mungkin upami di masjid aya jalmi soleh, oh urang teh bercermin kadinya. Upami aya teu leres tatani, oh berarti percerminan sapertos gitu. Eta pangiran baloba anu biasa dilubikeun, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan urang biasa ngamalkeun dina kehidupan sehari-hari. Sakitu anu kabeh hatur di KMC heula bae mangga. Baik, alhamdulillah, barakallah, terima kasih Ustaz. Sesi tanya jawab mungkin dari jamaah bapak-bapak. Ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz Abdurrahman. Balik nafas Pak di luar tema nggak apa-apa. Oh maaf. Bapak, kebetulan saya kan keluarga ada yang meninggal 2-3 bulan yang lalu. Kebetulan Papa meninggal. Saya bertanya terkait tentang bab waris gitu. Jika seorang ayah itu meninggal, untuk Pak Ustaz. Atau tengah mau etap itu? Biasa. Pak Ustaz, jika seorang ayah meninggal kemudian kan meninggalkan beberapa harta yang katakanlah tidak punya harta apa-apa kecuali rumah begitu. Yang kebetulan rumah itu memang dibeli atas harta si seorang ayah tanpa ikut campur dari harta seorang istri. Artinya ketika seorang ayah meninggal maka harta kan harus dibalikan secara syariat bagaimana yang menentukan. Kemudian jika berupa rumah kan susah maksudnya, kan nggak mungkin dibelah-belah kumaha. Nah, sedangkan anak-anak mungkin pada belum mampu. Nah ini mau